Podcast S-Haki, siaran dakwah, syarat hikmah, penuh berkah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, podcast S-Haki, siaran dakwah, syarat hikmah, penuh berkah. Allahu Akbar. Masya Allah. Sehat, Sat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, sehat luar biasa, Sat. Terima kasih, Sat, sebelumnya sudah hadir di program S-Haki, di program podcast kita yang bernama Bimbel. Tahu nggak, Sat? Apa itu bimbel? Bincang-bincang masalah belajar. Masya Allah. Azim. Azim ya, Ustaz ya. Kalau boleh tahu, Ustaz, antum nih diamanahkan di S-Haki mana, Ustaz? Ana di SHK Tebet. Tebet ya, Ustaz ya. Selaku Sampai saat ini diamanahkan sebagai kepala sekolah. kepala sekolah, Ustaz ya. Iya. Alhamdulillah, berarti kepala sekolah tuh yang memimpin di S-Haki Tebet ya, Ustaz ya. Benar sekali. Masya Allah. Sudah berapa lama, Ustaz, kalau boleh tahu, Ustaz? Untuk menjabat sebagai kepala sekolah, Ana alhamdulillah diamanahkan dari awal tahun 2018. 2018 diamanahkan sebagai kepala sekolah. Nah, Masuk di S-Haki-nya di SHK tahun 2016 awal Januari. 2016 awal Tahun bulan Januari. bulan Januari. Berarti sekitar hampir sudah 3 tahun lebih ya. 3 tahun lebih. Kalau yang jadi kepala sekolahnya. Iya Iya. benar. Alhamdulillah. Senang, Sat ya. Alhamdulillah. Karena kalau lihat nih, Stat nih, adik-adik di santri-santri di S-Haki Tebet tuh jumlahnya yang paling banyak kayaknya dibanding dengan S-Haki yang di wilayah lain. Betul ya, Stat ya? Benar sekali. Masya Allah. Kalau dari santrinya, Sat, yang banyak, wali santrinya tuh suka banyak yang komplain nggak sih, Sat? Kalau masalah komplain sih ya namanya manusia Sat ya. Iya. Dan itu ada, dikatakan banyak, tidak terlalu banyak. Masya Tapi yang Allah. peduli itu lebih banyak Sat. Lebih banyak, Sat ya. Biasanya, Sat, kalau di S-Haki tuh kalau ingin merangkul wali santri atau misalnya ada wali santri untuk mau kontribusi dan lain-lain, diikatnya tuh dalam berupa apa sih, kayak misalnya apakah perkumpulan kah ataukah kelompok kah atau misalnya atau individu aja gitu, Sat. Jadi kalau misalkan di sekolah Hafidz Quran Sat Betul. ya, kita alhamdulillah ada sebuah program. Nah, Masya Allah. program ini kita namakan dengan sebuah program QPC Sat. QPC, Sat. Nah, QPC ini singkatan dari Quranic Parenting Center. Masya Allah. Nah, dari situ kita bisa membimbing, bukan hanya membimbing, tapi bisa mengajak diskusi para wali santri. Masya Allah. Jadi tempat tersebut untuk menampung para wali santri yang ingin belajar sama seperti anak-anaknya. Tuh di Tebet juga sama nih ya. Nah, Karena waktu itu kan kita pernah juga S-Haki ini waktu YouTube di Bandung kalau tidak salah, itu juga kita bertanya sama Ustadz Rizal selaku kepala sekolah di sana. Berarti di sana juga ada QPC, di Tebet juga ada QPC. ada QPC. Alhamdulillah, Masya Allah. Kalau kita masuk ke konteks bincang-bincang masalah belajar, Ustadz. Nah, karena kan yang paling penting di dalam pengajar Quran, salah satunya harusnya dari pengajarnya nih, Ustadz. Jadi pengajarnya juga setidaknya Hafiz 30 misalnya, atau misalnya dari segi keilmuannya sanadnya tuh sudah jelas gitu, nah, Ustadz ya. Kalau di S-Haki tuh ada nggak sih, Ustadz, program sanadisasi itu atau serupa seperti itu gitu, Ustadz? Ada, Ustadz. Ada ya, Ustadz ya? Ada. Boleh diceritain, Ustadz? Jadi di awal pertama kali berdirinya sekolah Hafidz Quran, memang ada sebuah cita-cita besar dari guru kita, yaitu Kiai Haji Bakhtiar Nasir. Masya Allah. Beliau pernah mengatakan kepada kami di awal pertama kali SHK berdiri. Beliau mengatakan tidak dikatakan seorang guru Quran sebelum dia memiliki sanad Al-Quran. Masya Allah. Nah, jadi dari mulai itu kita mulai mengembangkan diri kita yang sudah ada. Tidak mungkin dong kita mengeluarkan guru-guru yang masih belum bersanad. Masya Allah. Nah, oleh karenanya dari sejak itu kita mencoba mencari guru-guru. Kita mendatangkan guru dari Mesir pernah. Kita mendatangkan guru imam besar Masjid Istiqlal Masya Jakarta, Allah. itu pernah. Untuk program peningkatan kualitas. Iya, benar. Ya, kalau sanadisasi sendiri, Ustadz, siapa tahu di luar sana kan ayah bunda atau masyarakat umum belum mengenal sanadisasi itu apa sih, Ustadz? Sanadisasi itu
seperti kita menyandarkan dari sanad, ya, menyandarkan bacaan kita standar seperti bacaannya Nabi Muhammad. Masya Allah. Jadi yang benar-benar sesuai dengan kaidah yang diajarkan ya. Benar sekali. Masya Allah. Karena kita berharap gitu kan, kita berharap apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita kelak nanti di sekolah hafiz Quran sama seperti malaikat Jibril mentalatikan kepada Nabi kita Muhammad Allahu SAW. Akbar. Jadi sama apa yang diucapkan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad mengucapkan kepada para sahabatnya, dan guru-guru sekolah hafiz Quran pun sama mengajarkan Masya sebagaimana yang telah Allah. diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Jadi salah satu keunggulan berarti ya di SHQ dari pengajar juga ditingkatkan untuk standarnya disamakan gitu Ustaz ya. Benar. Dalam program sanadisasi tadi. Iya benar. Masya Allah. Kalau antum sendiri Ustaz. jadi saya main tembak aja nih. Tembak aja nih. Kalau antum sendiri apakah sudah memiliki sanad yang tadi antum sampaikan tadi Ustaz? Sejujurnya malu sih kalau tapi ya alhamdulillah ini mungkin sebuah amanah besar gitu ya, amanah besar yang telah Allah berikan kepada kami. Salah satunya adalah anak pribadi, Masya Allah. yaitu dititipkan amanah untuk bisa mengemban sanad dari Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Jadi intinya antum sudah dapat ya. Alhamdulillah. Berarti ayah bunda kita bersyukur kepada Allah tentunya bahwa di SHQ Tebet sudah ada setidaknya yang memiliki standar ya yang sesuai dengan kaidah Rasul gitu ya dalam hal bacaan. Kalau yang antum dapat nih Ustaz, kalau boleh cerita sedikit gimana sih proses sanadisasi itu biar sampai dapat, oh saya nih sudah bersanad, apakah dapat ijazah kah, apakah dapat sertifikat kah, atau bagaimana Ustaz? Oke, baik. Kalau berbicara masalah standarisasi, Betul. Pak ya, itu panjang. Proses pendidikannya panjang. Dan tidak semua para penghafal Quran di Indonesia bersanad. Tapi setiap orang yang bersanad, dia memiliki kualitas yang lebih baik daripada para penghafal yang lainnya. Masya Allah. Nah, jadi sampai saat ini ketika itu kami dibimbing oleh guru-guru kita, salah satunya adalah Ustaz Tri Wahyudi, Ustaz Ali Imran, kemudian Syekh Isam Yusuf, dan juga para ustaz yang lainnya. Kita dibimbing dengan beberapa asatidz dan juga beberapa peserta. Kurang lebih jumlahnya lebih lah dari 50 sampai 100 ketika itu. Di tempat yang berbeda tapi dengan satu guru. Nah, kita dibimbing di situ, diuji dengan kesabaran kita dalam belajar, kemudian juga diuji dengan sebuah kegigihan kita dalam menuntut ilmu, sampai kepada hafalannya pun kita diuji. Itu yang keluar hanya diberikan kepada 3 orang. Masya Allah, dari proses panjang hanya 3 orang. 3 orang. 3 orang. Nah, 3 orang ini yang diberikan sanad untuk diri sendiri dan bisa diberikan kembali kepada yang ingin belajar kepada yang diberikan itu. Masya Allah. Oh, jadi artinya kalau misalnya saya di sini kalau belajar dengan Ustadz Lukman secara misalnya pribadi gitu ya, menuntut ilmu bacaan yang sesuai dengan kaidah tadi, bisa dapat sanad dari antum bisa memberikan itu ya Ustadz? Bisa. Ya? Oh Masya Allah. Itu bisa. Masya Allah. Jadi pentingnya di situ ya Ustadz ya, kepada para guru nanti. Benar. Jadi ada standar gitu Ustadz. Ya, jadi tujuan akhirnya memang biar nanti masing-masing guru di SHQ mampu memberikan sanadisasi itu kepada santri-santrinya Ustaz ya. Benar. Masya Allah. Benar sekali. Kita tetap berjuang berarti nih Ustaz ya. Selalu berjuang. Iya, alhamdulillah. Berarti di SHQ ini belum seluruhnya Ustaz ya memiliki standar sanadisasi tadi yang kita sebutkan tadi itu. Untuk guru-gurunya. Iya, untuk guru-gurunya. Untuk guru-gurunya sampai detik ini pun Kak Alwa, alhamdulillah atas amanah yang diberikan oleh Sekolah Hafiz Quran, saya sampai detik ini di masa-masa pandemi terus memberikan sebuah pembelajaran untuk guru-guru. Oh Masya Allah. Jadi antum sendiri langsung Ustaz Ya langsung anak pribadi. Masya Allah. Karena gak sembarangan kalau Betul, misalkan diberikan sanad Al-Quran itu. Kalau misalkan saya ingin bermudah-mudahan untuk memberikan sanad, bisa langsung saja ya. bisa langsung saja. Iya. Tapi khawatirnya adalah
akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak Masya oleh Allah. Rasulullah. Berat ya Ustaz? Berat sekali. Karena bisa aja ya saya berikan nih. Iya, benar. Karena kepentingan lembaga. Benar sekali. Tapi nggak kayak gitu ya Ustaz Nggak ya. sampai gitu. Masya Allah. Karena juga khawatir juga nanti jadi salah juga nanti ke bawahnya Ustaz ya. Benar. Masya Allah. Tapi sejauh ini Ustaz, bagaimana perasaan antum? Ya, kita bicara pribadi nih Ustaz. Bagaimana perasaan antum ketika antum mendapatkan amanah ya dari sekian banyak orang yang mengikuti pelatihan pada saat itu dengan proses yang panjang, antum mendapatkan itu Ustaz? Pertama kali perasaan ana Kalwa adalah sedih. Masya Allah, sedih. Kenapa Ustaz? Kenapa sedih? Karena yang pertama kita berjuang bersama-sama dengan para teman-teman yang lainnya. Bersama-sama, akan tetapi qadarullah masya'a fa'al, Allah telah memberikan kepada yang telah Allah tentukan. Nah, itu yang pertama. Hanya beberapa orang, karena laki-lakinya yang diberikan sanad untuk nafsi wali ghairi itu hanya satu orang. Masya Allah. Ketika itu anak pribadi setelah Kalwa. Masya Allah. Nah, teman-teman yang lain pun masih belum. Kemudian yang kedua, kenapa Anda bisa mengatakan sedih? Karena setiap apa yang telah Allah berikan kepada kita itu adalah sebuah amanah tanggung jawab yang sangat besar. Dan dipertanggungjawabkan nanti. Iya, Ustaz, ya? benar sekali. Apakah dia bisa memegang amanah ini ataupun tidak? Karena hakikatnya penghafal Al-Quran pun tidak semuanya bisa merasa aman. Selalu dibayang-bayangkan untuk melakukan sebuah kemaksiatan. Masya Allah. Dibayang-bayangkan untuk menikmati hal yang telah tersaji begitu luas. Tapi penghafal Quran dan juga amanah ini harus kita pegang kuat-kuat. Gitu. Jadi pertama adalah sebuah kesedihan karena harus lebih berjuang lebih baik lagi. Dan yang kedua adalah rasa bangga. Dan juga rasa syukur yang sangat azim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi emang berat ya Ustaz ya? Ya, karena ilmu itu tidak sembarangan didapat. Masya Al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Masya Allah. Ilmu itu sebuah cahaya dan cahaya Allah tidak akan pernah diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Nah, jadi sangat agung sekali ilmu yang telah Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad dan diamanahkan kepada kita semuanya. Demikian Kalwa. Kalau menurut antum nih Ustaz, buat para guru yang saat ini sedang berjuang juga untuk mendapatkan sanadisasi tadi, yang kelak pastinya juga akan mampu memberikan kepada para santri-santri kita yang sedang belajar di Asaki, pesan apa sih Ustaz yang terbaik gitu ya, pesan terbaik buat para pengajar Quran kita yang berada di Asaki untuk tetap semangat agar mendapatkan hal yang sama yang antum dapatkan. Silakan Ustaz. Pesan saya pribadi untuk teman-teman semuanya ya Kalwa ya, terkhusus adalah seluruh guru-guru Al-Quran secara umum. Masya Allah. Secara khusus adalah guru sekolah hafidz Quran Al-Juara, untuk bisa terus berpegang teguh kepada apa yang telah Allah perintahkan kepada kita. Masya Allah. Itu yang pertama. Karena ketakwaan itulah yang akan bisa menyelamatkan diri kita dengan api neraka. Masya Allah. Karena hafalan aja nggak cukup, karena sanad saja nggak cukup, tapi ketakwaan kita kepada Allah itu yang pertama. Dan yang kedua adalah terus berusaha dan meminta inayah kepada Allah. Masya Allah. Karena hakikatnya orang yang berilmu itu adalah sebuah kelezatan, sebuah karunia yang telah Allah berikan kepada orang yang tidak bisa merasakan kelezatan itu kecuali orang-orang yang berilmu. Jadi bersegeralah dan bersabarlah untuk mendapatkan ilmu yang telah Allah janjikan pada orang-orang yang bersungguh-sungguh. Masya Allah, luar biasa antum Ustaz ya. Jadi buat adik-adik semua dengan para orang tua yang menyaksikan program bimbel kali ini, memang penting ya Ustaz ya. Ilmu itu penting untuk dicari kemurniannya Ustaz ya. Sampai disandarkan memang harus sumbernya dari mana. Betul Ustaz ya. Jadi insya Allah di Sekolah Hafiz Quran kita tetap berjuang bersama untuk meningkatkan kualitas pengajaran, kualitas standarisasi dan lain-lain.
Terima kasih Ustadz Lukman Sama-sama. atas Alwa. kehadirannya dan memberikan edukasi nih yang baru khususnya buat anak sendiri nih. Semoga bisa menjadi motivasi pribadi untuk Amin. saya, Ustadz Amin. Kakak Alwa ya, dan Iya. juga teman-teman yang lain. Jadi sanadisasi penting, tapi yang tidak lebih penting adalah meningkatkan ketaatan dan ketakwaan tadi Ustadz ya. Benar, Kak. Masya Allah. Kita akhiri mungkin Ustadz dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah Hafiz Quran, bertauhid, berbakti, cerdas, berakhlak. Allahu Akbar. Podcast Haki, siaran dakwah syarat hikmah penuh berkah. Allahu Akbar.